Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan kamu serta asmara ataupun keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya mengambil satu judul di mana judul ini posisinya terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Saya akan melihat bagaimana situasi kondisi batin dia. Apakah di dalam kondisi tidak menyenangkan atau memang kondisi yang menyenangkan. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kondisi batin dia untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya akan mengambil satu judul, di mana judul ini kita sama-sama melihat bagaimana kondisi batin manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama, muncul kartu The Devil, di mana kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, yang digambarnya merupakan gambar iblis. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan kondisi batin yang dia miliki untuk saat ini beserta dengan energi yang dia miliki untuk saat ini, ada situasi yang membuat diri dia merasa tidak nyaman. Ada situasi yang membuat diri dia tidak bahagia. Ada situasi yang membuat dari sisi kemakmurannya kini tidak dia rasakan kembali. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya lagi, guys, dengan kemunculan kartu The Devil ini, seakan-akan ada situasi yang membuat pemikiran dia ini, saya melihat situasi di dalam kekacauan. Kekacauan yang dia rasakan untuk saat ini bisa saja berupa suatu penyakit. Penyakit ini bisa saja berupa dari sisi materi, penyakit ini bisa saja berupa dari sisi fisik, penyakit ini bisa saja berupa dari sisi pekerjaan. Kondisi batin dia untuk saat ini, guys, tertuang di dalam kartu yang saya pegang ini. Seakan-akan iblis telah berbicara terhadap dia karena dia telah memperlakukan seseorang di kehidupan masa lalu dengan apa yang dia buat seenak-enaknya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan kamu terhadap orang yang telah mencampakkan diri kamu. Saya tidak tahu, tetapi baik benar ataupun siapa yang salah,
Saya akan kembali terhadap topik yang saya ambil tadi. Kondisi batin itu berada di dalam kartu saya ini. Kita lihat bagaimana kartu di bawah dari kartu The Devil. Muncul kartu Price of the Discs, di mana kemunculan kartu kedua ini seakan-akan berbicara terhadap batin yang dia miliki, berupa seseorang yang mengendalikan diri dia. Seseorang yang mengontrol baik secara pemikiran ataupun secara perasaan, di mana ketika seseorang mengendalikan ataupun mengontrol dari sisi pemikiran dia, membuat posisi batin dia untuk saat ini berada ketidaknyamanan. Dia ingin pergi dari posisi tersebut. Dia ingin lepas dari posisi tersebut. Tetapi ketika diri dia ingin pergi dan ketika diri dia ingin lepas dari posisi tersebut, orang yang mengendalikan ataupun orang yang mengontrol diri dia tidak memberikan diri dia untuk pergi dari hal tersebut. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, itu semua di luar dari kapasitas dia. Dengan kata lain, terhadap kedua kartu ini, bisa saja posisi dia, guys, sangat tertekan. Tetapi kemunculan kartu pertama ini, saya merasakan dari energi yang dia miliki, ada suatu penyakit yang dia miliki untuk saat ini. Apakah posisi penyakit ini berada di dalam materi atau memang penyakit ini berada di dalam fisik? Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu The Chariot. Kemunculan kartu ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari posisi ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kata The Chariot, di mana kata The Chariot ini antara hitam dengan putih dari sisi negatifnya. Bisa saja untuk saat ini bukan hanya merasa seseorang mengontrol diri dia, tetapi dia pun di dalam situasi yang namanya suatu pertengkaran. Dia pun di dalam situasi yang namanya suatu perdebatan. Dia pun berada di dalam situasi perselisihan. Sehingga dari pertengkaran ataupun dari perdebatan tersebut, serta di dalam perselisihan tersebut, membuat diri dia merasa tidak nyaman. Membuat pemikiran dia selalu kacau. Membuat perasaan dia selalu berantakan. Ketiga kartu yang saya pegang ini semuanya menggambarkan seseorang telah mengendalikan diri dia agar diri dia bisa nurut terhadap orang yang mengontrol dia. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari kata The Chariot? Muncul kartu pertikaian. Luar biasa, guys. Kemunculan kartu pertikaian ini, apakah memang posisi dia di dalam suatu pekerjaan, ada suatu permasalahan yang membuat diri dia ini merenungi atau memang ingin pergi? Sebenarnya diri dia terhadap batin yang dia miliki sudah tidak mampu, sudah tidak mau lagi berbuat apa-apa. Ibaratnya diri dia sudah pasrah. Kita lihat kartu di sampingnya lagi, guys. Wow, muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang menusuk satu orang, menusuk satu batin, menusuk satu pemikiran, menusuk satu perasaan.
yang dimana 9 pedang ini membuat suatu energi yang sangat negatif terhadap batin manusia yang telah mencampakkan kamu. Baik secara tertidur pun ada yang dia pikirkan. Baik secara melakukan kegiatan pun ada sesuatu hal yang dia pikirkan di sini. Karena kelima kartu ini, apalagi kartu Price of the Deck saya letakkan di paling awal. Orang-orang yang berada di sekeliling dia ataupun orang yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini hanya untuk menginginkan diri dia posisinya di dalam suatu penyakit, di dalam situasi pertengkaran, di dalam situasi pertikaian, di dalam situasi kekacauan. Karena manusia yang telah mencampakkan diri kamu apabila memiliki materi yang sangat luar biasa, dia hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Dia hanya dijadikan sebagai ATM berjalan. Dia hanya dijadikan sebagai seseorang yang bisa dibodoh-bodohi. Kalau tadi ada keluar kartu Black Magic guys, kartu The Moon, mungkin seseorang ini cara mengendalikannya melalui Black Magic. Tetapi kelima kartu yang saya bukakan ini tidak keluar kartu The Moon. Secara tidak langsung, cara pengendalian seseorang yang berdampingan terhadap diri dia mengontrol pemikiran di sini guys. Dari pemikiran dia inilah yang dikontrol sehingga membuat situasi dia sangat kacau, sehingga membuat situasi dia berantakan. Dari kelima kartu yang saya bukakan ini, untuk saat ini yang dia rasakan melalui batinnya dan melalui energi yang dia terima, dia ingin pergi dan dia ingin menenangkan pemikiran dia ataupun perasaannya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya terhadap diri saya, kenapa kak setiap kali membahas ataupun mengambil topik terhadap manusia yang telah mencampakkan saya, selalu di dalam kartu kakak itu menggambarkan situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika diri saya melihat situasi yang sebenarnya, dia tidak sesuai dengan kartu yang kakak bukakan. Mungkin secara kasat mata teman-teman melihat dia bahagia, tetapi apa yang teman-teman lihat itu tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Karena seseorang yang mengendalikan dia tidak mau memberikan kata lepas, tidak mau memberikan diri dia pergi dari kehidupan orang yang berdampingan. Karena ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan terhadap manusia tersebut. Bisa saja hal yang bisa dibanggakan itu berupa materi atau dari sisi derajat. Karena orang yang berdampingan terhadap diri dia melihat dari situasi apa yang dia miliki. Kalaupun memang diri saya memutarbalikkan kata-kata tersebut, manusia yang telah mencampakkan diri kamu mencari seseorang yang lebih tinggi derajatnya. Kemungkinan manusia yang mencampakkan diri kamu hanya melihat derajat tersebut, bukan melalui dari perasaan. Atau bisa saja manusia yang telah mencampakkan diri kamu posisinya untuk saat ini melalui batin, mengendalikan batin seseorang. Ini dia guys. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi untuk kedepannya di bagian ketiga. Muncul kartu ini. Tepat yang saya katakan. Materi keuangan.
Ini dia guys, seseorang yang ditakdirkan memiliki materi yang berlipat ganda, di mana materi inilah yang mengontrol, materi inilah yang dikendalikan, bukan dari perasaan. Seseorang melihat dari apa yang dia miliki. Bisa saja untuk kedepannya materi ini akan menyedot dari energi-energi lain untuk memberikan diri dia merasa khawatir. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Seseorang yang memikul beberapa tongkat, di mana apabila saya menarik satu tongkat saja, ada suatu beban yang akan muncul untuk dia ke depannya. Di mana beban yang akan muncul ini saya melihat dari sisi materi. Kemungkinan materi yang dia miliki secara perlahan-lahan akan habis. Akan berada di dalam situasi ketidaknyamanan, akan berada di dalam situasi titik nol. Karena suatu pemikiran yang sangat berat untuk kedepannya ini guys. Kalau saya mengkaitkan terhadap kedua kartu ini, terhadap beberapa kartu, 4 kartu yang ini guys, beban pemikiran yang akan membuat diri dia merasa akan menerima suatu penyakit. Beban yang akan dia terima akan membuat diri dia berada di dalam situasi pertikaian. Beban yang akan dia terima akan berada di dalam situasi kekacauan. Beban yang akan dia terima berada di dalam situasi pertengkaran, perselisihan, perdebatan, ataupun suatu keadaan tidak nyaman. Di mana hal yang saya katakan tersebut berawal dari sisi materi. Materi ini dikendalikan oleh orang yang berada di sekeliling dia ataupun orang yang berdampingan terhadap diri dia. Karena untuk kedepannya saya melihat orang yang berdampingan terhadap diri dia ini akan pergi, dan manusia yang telah mencampakkan diri kamu akan berada di dalam situasi kesendirian. Kartu terakhir, wow, muncul kartu Eight of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus untuk memperbaiki materinya untuk ke depan. Bisa saja guys, untuk ke depannya posisi materi yang akan dia miliki berada di titik nol, dan dia akan fokus terhadap materi untuk memperbaikinya. Karena dia merasa orang yang telah mengendalikan diri dia sudah mengambil apa yang dia miliki. Dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap batin yang akan dia rasakan untuk kedepannya. Posisi di dalam suatu penyakit. Cukup kartu ini yang saya bukakan guys. Cukup sederhana dan cukup simpel kesimpulannya. Batin berada di dalam suatu penyakit. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.